Ini saya akan menjelaskan mengenai hukum-hukum dasar kimia. Jadi hukum dasar kimia ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Lalu yang kedua ada namanya hukum Proust atau hukum perbandingan tetap. Lalu yang ketiga ada hukum Dalton, yaitu hukum perbandingan berganda. Lalu yang keempat adalah hukum Gay-Lussac, yaitu hukum perbandingan volume. Lalu yang kelima adalah hipotesis Avogadro. Jadi ini adalah pengemuka dari hukum Lavoisier. Jadi hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa ini berbunyi massa sebelum reaksi itu sama dengan massa setelah reaksi, di mana dalam ruang tertutup itu tidak ada hasil reaksi yang keluar dari tempat tersebut, dari tempat atau wadah ya. Jadi contohnya saya mempunyai 1 gram natrium ditambah dengan 1,54 gram klorin. Nah, dari reaksi tersebut akan membentuk 2,54 gram NaCl. Jadi reaksi antara natrium dengan klorin itu tidak ada reaksi yang keluar dari tempat tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah pengemuka dari hukum Proust atau hukum perbandingan tetap, di mana perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Nah, di sini saya mempunyai contoh reaksi antara natrium dengan klorin. Jadi di sini saya mempunyai data massa dari natrium dan data dari massa klorin serta massa dari natrium klorida. Di sini bisa kita lihat dari tabel pertama, massa natrium itu terdiri dari 1 gram, sedangkan massa klorin itu 1,5 gram. Pada tabel kedua kita lihat massa natrium adalah 2 gram, sedangkan massa klorinnya adalah 3 gram. Nah, di sini kita bisa lihat nih perbandingan dari tabel pertama dengan tabel kedua. Jika desimalnya kita hilangkan pada tabel pertama, 1,5 kita kalikan 2 akan menghasilkan 3. Sedangkan massa natrium jika kita kalikan 2 akan menghasilkan 2 gram natrium. Sehingga perbandingannya itu akan selalu konstan atau tetap. Nah, jadi kita dapat nih perbandingan dari NaCl adalah 2 dibanding 3. Selain dari hasil percobaan, hukum Proust ini juga bisa ditentukan dari massa atom relatif atau AR dari unsur tersebut. Nah, penerapannya ini salah satunya yaitu untuk menghitung kadar unsur dalam persentase massa. Nah, di sini sudah ada rumus umum untuk menghitung kadar unsur dalam suatu senyawa. Selanjutnya, ini adalah pengemuka hukum Dalton, yaitu hukum perbandingan berganda atau disebut juga hukum kelipatan perbandingan, di mana bunyinya jika 2 macam unsur dapat membentuk beberapa senyawa, maka perbandingan massa salah satu unsurnya adalah tetap. Nah, dan menunjukkan bilangan yang bulat juga sederhana. Oke, kita akan memasuki contoh soal untuk hukum Dalton. Unsur P dan Q dapat membentuk 2 macam senyawa seperti berikut. Nah, bisa kita lihat unsur P dalam senyawa 1 sebesar 25%, pada senyawa 2 50%, lalu unsur Q pada senyawa 1 sebesar 75%, lalu pada senyawa 2 sebesar 50%. Lalu, jika massa P ini dibuat tetap, tentukan perbandingan massa unsur Q dalam senyawa 1 dan 2. Kita tahu bahwa soal di situ disebutkan bahwa massa P itu harus dibuat tetap. Nah, jadi agar P ini didapatkan hasil yang tetap, kita bisa membagi atau mengalikannya. Nah, kita coba untuk mengalikannya ya.
pada senyawa 1 kita coba kalikan unsur P dengan 2, lalu senyawa 2 unsur P-nya kita kalikan 1, sehingga unsurnya pada senyawa 1 menjadi 50%, lalu senyawa 2 unsur P-nya menjadi 50%. Nah, karena unsur P-nya sudah dibuat tetap, maka perbandingan Q itu bisa kita cari juga dengan cara 75 dikalikan 2 pada senyawa 1, lalu pada senyawa 2 kita kalikan dengan 1, sehingga dapat perbandingannya yaitu 150 dibanding 50, atau jika disederhanakan menjadi 3:1. Selanjutnya, ini adalah pengemuka untuk hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Dia mengatakan pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Di sini ada contoh nih untuk reaksi hidrogen dengan klorin, di mana H2 bereaksi dengan Cl2 akan menghasilkan 2 HCl dengan volume H2 sebanyak 2 liter untuk Cl2 sebanyak 2 liter. Nah, maka untuk HCl-nya akan menghasilkan 4 liter. Nah, sehingga perbandingan volume antara hidrogen klorin dan hidrogen klorida adalah 1 dibanding 1 dibanding 2. Nah, begitu juga dengan contoh soal yang di sebelahnya ya. Ke hukum dasar kimia yang terakhir. Nah, ini adalah penemu dari hipotesis Avogadro, di mana dia menyebutkan pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang mempunyai volume mengandung jumlah molekul yang sama, atau dirumuskan seperti ini. Jadi untuk volume gas X itu akan sebanding dengan jumlah molekul X. Begitu juga dengan volume gas Y. Oke, selanjutnya ada contoh soal untuk hipotesis Avogadro. Di sini ada sejumlah Y molekul gas metana CH4 yang mempunyai volume 2 liter. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume 1,5 Y gas CO2 adalah 6. Penyelesaiannya bisa kita cari melalui rumus hipotesis Avogadro yang tadi, di mana volume CH4 dibagi volume dengan CO2 sama dengan jumlah molekul CH4 dibagi jumlah partikel CO2. Nah, udah deh, tinggal kita masukkan angka-angkanya seperti ini. Sekian dari saya mengenai penjelasan hukum dasar kimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.